orang-orang politik mengatakan ini adalah satu persoalan yang ngeri-ngeri sedap. Ketika orang mau jujur, mendengar kata jujur, orang mengatakan jujur itu sulit. Jujur itu angel, gitu ya. Seringkali kita juga mendengar slogan, Ustadz ya. Jujur itu hancur. Nah, gitu ya. Iya. Apakah itu terbukti apa enggak? Kita juga nggak ngerti. Jujur itu hancur. Kejujuran ini adalah mata uang yang laku di mana-mana. Apakah memang sih jujur itu sulit? Ya masalahnya kan Pak Hari, setan kan belum pensiun. Setiap orang itu akan dijamin, orang itu akan steril, tidak mudah disentuh, dan tidak akan sulit terhadap orang-orang yang betul-betul mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini alhamdulillah saya bisa ketemu sama Ustadz Dr. Andes Mashat Bakhri SH MPD. Wah, ini kayaknya 3 gelar langsung diusung sama dia. 4 sama ustadznya. Jadi ustadz. Alhamdulillah. Yang biasanya saya cuma mendengarkan ceramahnya, dan kemudian pada hari-hari yang akhir ini saya dengar ceramahnya, kemudian saya juga pada waktu itu juga merekam beliau gitu ya, menyimak apa yang disampaikan oleh beliau. Dan sementara hari ini satu kehormatan bagi saya bisa ketemu langsung dengan Ustadz Mashat Bakhri. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Pak Hari, saya kenal jenengan cukup lama. Alhamdulillah, ini pertemuan yang memberikan kegembiraan spesial untuk saya. Juga ini insya Allah bisa bermanfaat kajian kita ini, dialog kita ini nanti untuk ya ke pemirsa ya. Dan kalau manfaat itu kan tidak boleh diambil sendiri. Iya. Kan begitu Pak. Betul. Alhamdulillah. Ya, nanti bisa siapa tahu nanti di channel kita itu nanti bisa banyak yang melihat. Iya, terus kemudian gitu. Bermanfaat bagi orang banyak dan pada akhirnya bisa membuat orang lain jadi tercerahkan. Ini kan tidak harus lewat darat, nanti kan bisa lewat udara. Iya. Iya, alhamdulillah Pak Hari, sehat selalu. Amin. Baik Ustaz, untuk hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang kayaknya juga kalau dari dulu ya orang-orang politik mengatakan ini adalah satu persoalan yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Ngeri-ngeri sedap. Gimana nggak ngeri-ngeri sedap ya? Itu yang kalau di dalam kalau ini kita lakukan ya, kita kan sekarang akan berbicara masalah kejujuran. Gitu ya. Jujur. Kenapa sih jujur itu kok sulit? Kenapa sih jujur itu kok banyak yang tidak melakukan ya? Apa yang terjadi ketika banyak orang-orang yang mengatakan ketika orang mau jujur, mendengar kata jujur, orang mengatakan jujur itu sulit. Jujur itu angel, gitu ya. Seringkali kita juga mendengar slogan Ustadz ya. Jujur itu hancur. Nah, gitu ya. Iya. Apakah itu terbukti apa enggak? Kita juga nggak ngerti. Jujur itu hancur. Terus kemudian kejujuran ini adalah suatu faktor yang sangat penting untuk membangun kepercayaan orang per orang, begitu ya. Itu negara dan rakyatnya, dan terus kemudian untuk membangun sebuah kepercayaan ini memang perlu kejujuran. Kejujuran ini adalah mata uang yang laku di mana-mana. Ya, walaupun seseorang yang maling sekalipun, ketika dia mencoba untuk membagi hasil malingnya itu harus dengan kejujuran. Kalau nggak kejujuran nggak akan sampai. Gitu. Ya pertanyaannya begini Ustaz, apakah memang sih jujur itu sulit? Itu juga tergantung komitmen atau keyakinan dari seseorang. Iya. Oh, begitu. Jadi jujur itu kan kalau saya istilahkan itu kan identik dengan keadilan. Iya. Jadi jujur dengan keadilan ini ya sama dengan dua sisi uang logam itu. Jadi nggak bisa dipisah.
Jujur sendiri dalam bahasa Arab apa artinya, Ustaz? Jujur itu asidq. Asidq. Dan asidq itu adalah memang sifat yang dimiliki oleh tokoh dunia, oleh nabi, oleh rasul yang paling terakhir, nabi pilihan, Khatamul Anbiya. Jadi as-sidq ini dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau masih muda, yang dikenal dengan Al-Amin. Al-Amin. Ya. Dan itu di kalangan seiman dengan Rasulullah maupun yang tidak seiman dengan Rasulullah, bahkan yang tidak seiman dengan Rasulullah itu segala sesuatunya itu selalu dititipkan, dipercayakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu memang ya kejujuran yang berjalan. Iya. Jadi sidik ya dalam sidik. bahasa Arabnya itu adalah sidik. Iya. Dan terus kemudian balik saya sama pertanyaan yang pertama, apa memang sulit jujur itu? Nah ini kok kayaknya gitu ya, untuk menerapkan kejujuran kok kadang sulit gitu loh. Ya masalahnya kan Pak Hari, setan kan belum pensiun. Iya ya. Iya, masih digaji dia. Nanti kalau sama itu iblis. tidak sulit, kan akhirnya nggak ada ujian untuk jenengan dengan saya. Memang boleh lah kita akui memang itu sulit. Iya, tapi setan itu dimanapun dan kapanpun, bahkan mbahnya setan, iblis, itu tidak akan mampu untuk menggoda orang yang betul-betul dia melakukan kejujuran itu dengan sepenuh hati. Ke titik nol, kata radio yang dikenal di Surabaya itu. Iya. Jadi setiap orang itu akan dijamin, orang itu akan steril, tidak mudah disentuh, dan tidak akan sulit terhadap orang-orang yang betul-betul mukhlasin. Mukhlisin Allahuddin gitu iya. Ya. Iya. Orang yang memang betul-betul steril, orang yang betul-betul mukhlisin. Orang yang ikhlas ke titik nol, zero itu kan berarti dia memang kosong, nggak ada pamrih. Jadi sulit itu akan menjadi tidak sulit bagi orang-orang yang memang diberi anugerah. Jadi illa ibadaka minhumul mukhlasin, di surat Al-Hijr ya, ayatnya 39 ayat 40. Di sana Allah menyebutkan, Al-Hijr itu kan nama surat sebuah negeri di kaum Samud. Jadi nama negeri di zaman kaum Samud. Itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzainannahum fil ardi wa uzayyannahum ajma'in. Wa uzayyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini jelas. Ya. Jadi jujur itu memang sulit, kecuali bagi orang-orang yang ikhlas. Iya. Kalau jadi, memang orang mengatakan bahwa jujur itu sulit, ya memang benar bagi orang yang tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Ya. Tapi bagi orang-orang yang ikhlas gitu, ya memang jujur itu nggak sulit. Ya di situ, Mas Dari, iblis berucap. Ya di situ, ya Tuhanku, ini iblis. Sungguh engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat. Dan sesat itu jangan dianggap bahwa ketika ada hamba Allah, kalau sudah sesat itu bukan karena tidak ada sebab dan akibat, pasti ada hukum
kausalitas, ada sebab dan akibat. Ya, Mengapa setan itu kok kemudian atau iblis itu kok divonis diputuskan oleh Allah sesat? Karena memang dia mau sesat, nggak mau kena petunjuk, dia nggak nurut kan? Oh, karena Kan nggak keinginan nurut. dia, Iya, keinginan dia keinginan sendiri dia. untuk jadi sesat. Allah nggak pernah gitu ya. salah, Allah nggak pernah dolim, Betul. gitu loh. Kemudian setan mengatakan, karena engkau ya Allah telah memutuskan kepadaku, aku ini sebagai iblis, engkau putuskan bahwa aku itu sesat. Saya juga mau untuk menyesatkan hamba-hambamu. Jadi ini hukum sebab akibat juga. Iya. Karena dia merasa sesat, maka dia akan juga membuat orang lain semua akan sesat juga. Dan begitu mengapa ya. dia kok tersesat? Karena dia tidak nurut. Iya, Disuruh iya, untuk iya. sujud sama Adam kan? Nggak mau, karena apa? Saya lebih baik daripada Adam. Nah ini kan anak khairum minhu. Ana khairum minhu. Iya, Saya iya, lebih iya. baik daripada Adam. Adam kan dibuat dari tanah, aku dari api. Dari api. Oke. Nah itu kan sombong. Jadi lalu Allah nggak salah kan memberikan vonis engkau sesat iblis. Iya, iya, Dan iya. engkau ya iblis oleh Allah kan maumu sekarang. Apa kata iblis? La ughwiyannahum ajmain. Maka sungguh aku akan menyesatkan mereka hamba-hambamu ya Allah ila ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang tadi, yang mukhlis. Iya, iya. Oke, Jadi berarti kan nggak sulit sebenarnya. Iya, iya. Kita sudah tahu satu titik poinnya, Ustaz ya. Bahwasannya Betul. orang-orang yang memang jujur itu memang sulit kecuali yang mukhlis Yang mukhlis. tadi ya. Terus kemudian yang kedua, Ustaz, Masya pertanyaan Allah. tadi. Yang kedua adalah apakah slogan yang sering kita dengar gitu ya, jujur itu hancur gitu loh, Ustaz. Apakah memang di zaman seperti ini kejujuran itu, kalau kita menerapkan sebuah kejujuran itu adalah merupakan kita masuk kepada jurang kehancuran? Apa memang betul, Ustaz? Kalau seandainya orang jujur itu dipandang di masyarakat ajur, nggih. Ya, itu berarti orang itu tidak tahu tentang sejarah manusia, tentang siapa orang-orang yang jujur. Coba cari orang yang jujur. Pasti dia diselamatkan, diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iya, pasti. Siapa yang tidak kenal dengan kejujuran Nabi Muhammad yang dikenal dengan Al-Amin? Di mata musuh, di mata kawan, bahkan musuh Rasulullah. Artinya orang yang tidak beragama seiman dengan Rasulullah itu mempercayakan sepenuhnya kepada Rasulullah. Jadi artinya orang jujur itu aman. Dia betul, ya, apa? ya, ya. Dia memang yakin, saya titip ya Rasul barang ini. Karena apa? Rasul ini orang yang aman, ndak ajur, ndak orang yang jujur itu ajur, bukan. Nah, ini hanya sebuah ketakutan masyarakat saja. Iya. Dengan takut slogan itu, maka dia mengatakan, wah jujur ya hancur nanti. Nah, hanya slogan. Jadi Slogan. iya, hanya slogan ya, bukan merupakan satu kenyataan ya. Bukan realitas. Bener, Mas Kalau Ali. memang realitas, itu jujur itu bagus. Bagus, iya. Iya. Dan hanya orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang jujur, itu yang nanti akan mendapatkan kesuksesan. Iya. Terus Ustaz, kalau memang jujur itu tidak sulit, kalau jujur itu tidak hancur, Tidak hancur. Kenapa Kok banyak orang orang kok yang milih? Loh, kenapa banyak, pertanyaannya kenapa banyak orang yang ngomongnya nggak jujur? Ya Ustaz. kembalinya tadi tuh, karena setan belum ya. pensiun. Ini kalau Nanti- sama setan terus kita ini ya. Iblisnya belum pensiun. Iya, Kan sudah iya. ngomong sama Allah, la ughwiyannahum ajmain. Ya Allah, aku ini loh iblis sama anak buahku ini siang malam kalau nggak kena dari depan akan saya tembak dari Kiri, belakang. belakang, ya. Kalau nggak kena dari kiri, saya akan hadang dari Kanan. kanan. Kalau perlu dari atas sampai bawah. Kalau perlu saya harus masuk ke
aliran darah. Oh. Itu iblis seperti itu. Oh, jadi inna saitona ya juru majrod. Nah, Gitu ya. sampai Koyok- saking ngapale aku sampai lali jenengan yang malah. Iya. Jadi memang setan itu bisa sampai masuk ke dalam ini aliran darah. gitu ya. Apalagi kalau aliran darahnya nggak lancar, Hmm. mungkin karena kena ya apa ya, mungkin makanannya mungkin nggak sehat, jadi mandek tambah di situ, godanya sangat luar biasa Pak Ari. Jadi itu, Iya, jadi iya, intinya iya, begini, iya. kalau saya dengan jenengan mengatakan bahwa orang yang jujur ajur itu ternyata hanya apa ya, hanya slogan yang itu keliru. Nah, lalu kenapa kok banyak orang yang tadi jenengan apa? Kok senang orang enggak? Ya, kenapa orang itu masih senang memilih untuk tidak jujur? Ngomong, kenapa nggak jujur gitu loh. Padahal katanya Ustadz tadi, jujur itu nggak hancur, Ustadz. Hancur. Terus, jujur itu bagus, nggak hancur gitu loh. Saya melihat Jujur itu nggak sulit, kenapa kok saya orang melihat milih nggak jujur? Pak Hari, orang-orang pemimpin masa lalu, Mm-mm. itu kalau kita melihat ke sejarah masa lalu, itu orang-orangnya sederhana, orang-orangnya low profil, Iya, iya. orangnya memang jujur, dia ndak pencitraan, Oh, ndak pencitraan. iya. Artinya biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Dia ndak butuh pujian, dia tidak butuh aksesoris. Dia kalau dicela, dia malah senang. Iya. Dia kritik, malah dia senang. Kenapa? Karena langkahnya ini kan dia tidak tahu kalau dia langkahnya apa, benar atau salah. Iya. Sehingga perlu ada pendampingnya yang untuk apa tadi? Mhm. Memberikan jalan supaya dia tetap apa? Lurus. Iya. Ya. Jadi memang yang mengelilingi pemimpin itu memang juga penting loh. Harus orang-orang yang benar-benar sama-sama ikhlas untuk mengajak supaya jujur. Fenomena yang terjadi sekarang ini kan sangat lucu sekali. Iya. Iya. Baik Ustadz, untuk kalau- hari ini mungkin kita cukupkan Iya. sampai sekian. Nanti kita kejujuran ini kayaknya nggak harus sampai di sini Oh ngomongnya. iya, nanti ya. berlanjut itu. Nanti berlanjut ya. Iya. Wah, Oke. jadi jujur ini nanti bisa melihat tentang apa masa kini itu bagaimana problemnya masyarakat ya. Iya. Bisa mengapa kok masyarakat bisa kecewa, bisa bangga terhadap pemimpin. Itu kan nanti ada keterkaitan dengan apa? Kejujuran Kejujuran, dan ya. apalagi keadilan yang sekarang ini memang banyak dibicarakan di apa? Di mana-mana kan begitu. Iya. Baik, hari ini demikian Waktunya. pertemuan kami dengan Ustadz Dr. Andes Masad Bakhri SH MPD pada hari ini ya. Insyaallah. Dan kita tutup Alhamdulillah. billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.